seperti tak nyata, meskipun sebenarnya ada. Apakah semua hanyalah permainan saja? Ataukah diriku yang tak merasakan berbeda? Kadang seperti mimpi, datang merasuki, berubah semua. Kelompok kami akan menerangkan tentang sejarah komputer. Sejarah komputer dimulai dengan lahirnya Sempoa atau Abacus yang diyakini sebagai komputer pertama. Sebagai sumber literatur menjelaskan bahwa orang Cina menemukan Sempoa sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sejarah evolusi komputer yang kedua. Yang kedua adalah Napier-Stone. Napier-Stone adalah perangkat penghitung yang dioperasikan secara manual yang ditemukan oleh John Napier pada tahun 1550 sampai 1617 di Merchiston. Dalam alat hitung ini, Napier menggunakan 9 strip gading atau tulang berbeda yang ditandai dengan angka untuk mengalihkan atau membagikan. Oleh karena itu, alat itu dikenal sebagai Napier-Stone atau tulang Napier. Alat ini juga mesin pertama yang menggunakan titik desimal. Sejarah evolusi komputer yang ketiga. Yang ketiga adalah Pascalen. Pascalen juga dikenal sebagai mesin aritmatika atau mesin penjumlah, ditemukan antara tahun 1642 dan 1644 oleh seorang matematikawan filsuf Prancis, Blaise Pascal. Diyakini bahwa Pascalen adalah kalkulator mekanis dan otomatis pertama. Pascal menemukan mesin ini untuk membantu ayahnya seorang akuntan pajak. Alat ini hanya bisa melakukan penambahan dan pengurangan. Pascalen terbuat dari kotak kayu dengan serangkaian roda gigi dan roda. Ketika sebuah roda diputar satu putaran, maka roda tetangganya akan ikut berputar. Evolusi yang keempat adalah Stephen Reconner. Perangkat komputasi ini dikembangkan oleh matematikawan filsuf Jerman Gottfried. Pada tahun 1673, Leibniz meningkatkan penemuan Pascal untuk mengembangkan mesin ini. Perangkat yang dibuat oleh Leibniz adalah kalkulator mekanik digital yang disebut Stephen Reconner atau penghitung langkah, karena tidak lagi menggunakan roda gigi, melainkan berasal dari drum bergalut. Perangkat evolusi komputer yang kelima. Pada awal 1820, alat ini dirancang oleh Charles Babbage yang dikenal sebagai bapak komputer modern. Difference engine adalah komputer mekanis yang dapat melakukan perhitungan sederhana. Ia merupakan mesin penghitung yang digerakkan oleh uap yang dirancang untuk memecahkan tabel angka seperti algoritma. Evolusi komputer yang keenam, yaitu Analytical Engine. Mesin hitung ini juga dikembangkan oleh Carl Babbage pada tahun 1830. Ini adalah komputer mekanis yang menggunakan kartu punch sebagai input. Alat ini mampu memecahkan masalah matematika dan menyimpan informasi sebagai memori permanen. Komputer yang ketujuh ada mesin tabulasi. Mesin tabulasi ditemukan pada tahun 1890 oleh Herman Hollerith, seorang ahli statistik Amerika. Mesin ini adalah tabulator mekanis berdasarkan kartu punch. Komputer ini bisa mentabulasi statistik dan merekam atau mengurutkan data atau informasi. Mesin ini digunakan dalam sensus Amerika Serikat tahun 1890. Hollerith juga memulai perusahaan Hollerith Tabulating Machine yang kemudian menjadi International Business Machine. Generasi komputer yang ke-8 ada Differential Analyzer, merupakan komputer elektronik pertama yang diperkenalkan di AS pada tahun 1930. Differential Analyzer adalah perangkat analog yang ditemukan Vannevar Bush. Mesin ini memiliki tabung vakum untuk mengganti sinyal listrik untuk melakukan perhitungan. Komputer ini melakukan perhitungan, mampu melakukan 25 perhitungan dalam beberapa menit. Mach 1.
Perubahan besar berikutnya dalam sejarah komputer dimulai pada tahun 1937 ketika Howard Aiken berencana mengembangkan mesin yang dapat melakukan perhitungan yang melibatkan bilangan besar. Pada tahun 1944, komputer Mark I dibangun sebagai kemitraan antara IBM dan Harvard. Komputer Mark I merupakan komputer digital pertama yang dapat diprogram. Pada tahun 1946, jalur elektronik yang disebut sirkuit dikembangkan untuk melakukan perhitungan. Sirkuit menggantikan roda gigi dan bagian mekanis lainnya yang digunakan untuk menghitung di mesin komputasi sebelumnya. Di setiap generasi baru, sirkuit menjadi lebih kecil dan lebih maju dari sirkuit generasi sebelumnya. Miniaturalisasi membantu meningkatkan kecepatan, memori, dan kekuatan komputer. Komputer selanjutnya, komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama 1946 sampai 1959 memiliki karakteristik lambat, besar, dan mahal. Di komputer ini, tabung vakum digunakan sebagai komponen dasar CPU dan memori. Komputer-komputer ini umumnya bergantung pada sistem operasi batch dan kartu punch. Pada generasi ini, pita magnetik dan pita kertas digunakan sebagai perangkat, keluaran, dan masukan. Beberapa komputer generasi pertama populer adalah ENIAC, yaitu Electronic Numerical Integrator and Computer, dan EDVAC, yaitu Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Yang ketiga yakni UNIVACI, yaitu Universal Automatic Computer. Lalu selanjutnya ada IBM 701 dan selanjutnya lagi ada IBM 650. Komputer generasi yang kedua. Generasi kedua ada tahun pada 1959 sampai tahun 1965 dan era komputer transistor. Komputer-komputer ini merupakan komputer yang menggunakan transistor yang murah, ringkas, dan mengkonsumsi lebih sedikit daya. Hal ini membuat komputer transistor lebih cepat daripada komputer generasi yang pertama. Pada generasi ini, inti magnetik digunakan sebagai memori utama dan cakram. Magnetik dan kaset digunakan sebagai penyimpan yang bersifat sekunder. Bahasa assembly dan bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran dan batch processing serta sistem operasi multiprogramming digunakan di komputer ini. Beberapa komputer generasi kedua yang populer adalah IBM 1620, terus IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, dan UNIVAC 1108. Komputer generasi yang ketiga. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu IC, bukan transistor. Sebuah IC tunggal dapat mengemas sejumlah besar transistor yang meningkatkan kekuatan komputer dan mengurangi biaya. Komputer juga menjadi lebih andal, efisien, dan ukuran komputer yang lebih kecil. Komputer generasi ini menggunakan pemrosesan jarak jauh, pembagian waktu, multiprogramming seperti sistem operasi. Pada generasi ini juga bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran 11, IVy, COBOL, Pascal, PL atau 1, Algol 68 digunakan. Beberapa komputer generasi ketiga yang populer adalah IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP atau Personal Data Processor, terus IBM 370 atau 168 dan TDC 316. Komputer generasi yang keempat. Komputer generasi keempat ada pada tahun 1971 sampai 1980 menggunakan sirkuit terintegrasi skala sangat besar atau VLSI, sebuah chip yang berisi jutaan transistor dan elemen rangkaian lainnya. Chip ini menggunakan komputer generasi ini lebih ringkas, bertenaga, cepat, dan terjangkau. Komputer generasi ini menggunakan sistem operasi real time, time sharing, dan terdistribusi. Dibase dan digunakan pada generasi ini. Beberapa komputer generasi keempat yang populer yaitu DEC-10, Star 1000, PDP 11, Cray 1 superkomputer, dan Cray XMP superkomputer. Komputer generasi kelima.
Pada komputer generasi kelima, yaitu pada tahun 1980 sampai sekarang, teknologi VLSI diganti dengan ULSI, yaitu Ultra Large Scale Integration. Teknologi tersebut memungkinkan produksi chip mikroprosesor dengan 10 juta komponen elektronik. Komputer generasi ini menggunakan perangkat keras pemrosesan paralel dan perangkat lunak AI, yaitu kecerdasan buatan. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi ini adalah C, C++, Java, .NET, dan lain-lain. Beberapa komputer generasi kelima yang populer adalah desktop, laptop, ultrabook, dan chromebook. Demikianlah penjelasan mengenai sejarah dan evolusi komputer dari waktu ke waktu. Semoga ilmu yang disampaikan oleh teman-teman tadi bisa menambah khazanah pengetahuan kita mengenai sejarah komputer. Dan semoga ilmu yang disampaikan tadi bisa menambah wawasan kita tentang sejarah-sejarah komputer. Dan yang lebih pentingnya, semoga ilmu yang tadi bisa manfaat dan barokah. Demikianlah dari kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.